Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, saya ingin membagikan giveaway saldo dana senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Dan masing-masing pemenang akan mendapatkan Rp100.000. Syaratnya subscribe channel ini, like video, dan komen nomor dana kalian di bawah. Halo semuanya, kembali lagi dengan Omen di sini. Hari ini saya ingin membagikan video informasi mengenai S-Pinjam. Sebelum kamu ingin mengambil pinjaman di S-Pinjam ini, pasti banyak yang bertanya berapa sih bunga dari S-Pinjam ini. Nah, bunga S-Pinjam ini sangatlah rendah ya teman-teman, berbeda halnya dengan aplikasi pinjaman online yang lain seperti EasyCash, Indodana, dan Adakami. Nah, itu jika kamu meminjam uang di aplikasi pinjaman online seperti EasyCash, Indodana, dan Adakami, itu bunganya sangatlah besar. Dan di S-Pinjam ini bunganya sangat kecil sekali ya teman-teman, dan menurut saya itu sangat worth it untuk digunakan jika kamu ingin mengambil pinjaman tunai di aplikasi Shopee S-Pinjam ini ya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan login terlebih dahulu di aplikasi Shopee-nya. Dan kemudian ini adalah halaman utama dari aplikasi Shopee, dan kemudian klik menu akun saya di sini. Nah, dan kemudian di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya bahwa di menu dompet saya ini ada yang namanya Shopee Pay, Koin Shopee, S-Paylater, dan S-Pinjam. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran berapa bunga dari fitur S-Pinjam ini, di sini kita akan lihat secara langsung ya. Klik menu S-Pinjam dan kemudian kita tunggu. Nah, ini adalah limit S-Pinjam yang ada di akun saya. Akun saya ini sudah lama mendapatkan fitur S-Pinjam. Dulu limitnya sekitar 7.500.000 dan sudah lama tidak saya gunakan, sudah hampir setahun lebih ya. Jadi fitur limit yang disediakan dari S-Pinjam ini semakin lama semakin berkurang jika tidak digunakan. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat riwayat dari pinjaman saya. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, saya pertama kali mengambil pinjaman di S-Pinjam yakni pada tahun 2021 di bulan April. Ya, di bulan April saya mengambil pinjaman. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu ya. Nah, detail dari pinjaman saya. Nah, di sini seperti contoh, di sini kita akan melihat pinjaman dengan nilai Rp1.000.000. Nah, di sini saya mengambil pinjaman uang dengan jumlah 1 juta. Dan tempo yang harus saya kembalikan yakni durasi pinjaman tersebut adalah 2 bulan. Dan jumlah yang saya bayarkan yakni 1.100.000 ya. 1.100.000 berarti biaya admin 10.000 dan biaya cicilan 100.000, yang artinya kita dikenakan bunga sebesar Rp100.000. Di sini dengan metode 2 kali pencicilan yakni 550.000, 550.000 setiap bulan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya bahwa dengan uang yang saya pinjam sebesar 1 juta, saya harus mengembalikannya sebesar 1.100.000, yang artinya bunga tersebut 100.000, dan ini bunganya sangat kecil sekali ya. Mungkin jika teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya yakni mengenai bunga Indodana, bunga EasyCash, dan bunga Adakami, itu bunganya sangatlah besar. Nah, jika teman-teman tidak percaya, di sini kita akan mengambil contoh ya. Di sini teman-teman lihat, perhatikan terlebih dahulu ya. Ini pinjamannya 1 juta dan bunganya Rp100.000 di S-Pinjam. Di sini kita akan login di aplikasi Indodana. Jika teman-teman tidak percaya, di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa bunga dari aplikasi pinjol itu sangatlah besar ya. Di sini kita login terlebih dahulu di aplikasi Indodana, dan kemudian di menu dana tunai ini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah, di sini nominal yang kita pinjam yakni sama ya, nominalnya 1 juta. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di sini bedanya tenor ya, tenor 3 bulan. Nah, jika di S-Pinjam tersebut tenornya 3 bulan, berarti kita harus mengembalikannya sekitar Rp1.150.000. Nah, di sini untuk tenor 3 bulan kita harus mengembalikannya Rp1.351.000. Nah, ini bunganya besar sekali ya teman-teman. Kita mengambil uang 1 juta dan bunganya Rp351.000, yang artinya kita sudah rugi Rp351.000 jika kamu menggunakan aplikasi Indodana ini. Berbeda halnya jika kamu menggunakan S-Pinjam ini. Nah, di S-Pinjam ini kita ambil pinjaman 1 juta dengan durasi 2 bulan, kita hanya perlu membayar bunganya yakni Rp100.000. Namun jika durasinya kamu perpanjang 3 bulan, kamu hanya perlu membayar yakni Rp1.150.000. Yang artinya bunga dari aplikasi pinjaman online yang lain itu sangatlah besar.
Sebagai contoh di sini kita akan melihat pinjaman yang lain. Jika 1 juta tetap sama Rp100.000 bunganya. Di sini kita akan melihat pinjaman Rp400.000 ya. Nah, jika kamu mengambil pinjaman Rp400.000 di S-Pinjam, maka uang yang harus kamu kembalikan yakni Rp440.000, yang artinya jika kamu mengambil pinjaman Rp400.000, bunganya tersebut adalah Rp40.000 dan ini kecil sekali ya. Jika kamu mengambil pinjaman Rp400.000 di aplikasi misalkan Ada Kami, maka bunga tersebut bisa sampai Rp200.000 ya. Jadi sangatlah besar. Dan bunga ini berbeda jauh dengan aplikasi pinjaman online yang lain ya. Jadi untuk kamu yang memiliki aplikasi Shopee dan sudah memiliki fitur S-Pinjam ini, harap digunakan dengan baik ya. Jangan sampai kamu terlambat membayar tagihan dari S-Pinjam ini. Jika kamu terlambat semisal seminggu membayar tagihan dari S-Pinjam ini, maka otomatis kamu akan di blacklist dan jangan harap kamu bisa mengambil pinjaman lagi di aplikasi S-Pinjam ini. Sebagai contoh di sini kita akan melihat pinjaman Rp450.000 yang saya ambil. Nah, di sini Rp450.000 adalah uang tunai yang saya ambil dengan tempo yakni 3 bulan. Dan di sini uang yang harus saya kembalikan yakni Rp517.000 ya. Dan ini berarti bunganya yakni Rp67.000. Ini bunganya kecil sekali menurut saya, teman-teman. Kita pinjam uang Rp450.000 dan uang yang harus kita kembalikan Rp517.000, yang artinya kita hanya perlu membayar bunga untuk S-Pinjam yakni Rp67.000 ya. Ini temponya lama ya teman-teman, bisa dilihat durasinya yakni 3 bulan. Jadi untuk pembayaran setiap bulan yakni Rp172.000. Nah, ini temponya lama dan bunganya sangat kecil ya. Jika kamu terlambat membayar tagihan, itu juga bunganya sangat kecil, hanya 5% dari total pinjaman yang kamu ambil ya. Sini teman-teman bisa melihat sendiri dan saya sudah memperlihatkan ke teman-teman semua bahwa nominal yang harus kita bayarkan itu sangatlah kecil. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya bahwa sebagai contoh di sini saya akan mengambil pinjaman senilai 1.900.000 ya. Nah, uang yang harus kita kembalikan ke pihak Shopee yakni Rp2.090.000, yang artinya nominal 1.900.000 ini kita harus membayar bunga yakni Rp190.000. Dan ini menurut saya kecil sekali bunganya. Jika kita lihat di aplikasi Indodana ini, nominal yang kita ambil 2 juta semisal kita samakan. Dan kemudian temponya di sini 3 bulan yang tersedia. Nah, bunga yang harus kamu kembalikan, uang yang harus kamu kembalikan yakni 2.700.000. Yang artinya mereka mengambil bunga atau keuntungan 700.000. Berbeda halnya ketika kamu tadi menggunakan S-Pinjam. Nah, di S-Pinjam ini bunganya hanya Rp190.000 selama 2 bulan. Di sini 3 bulan 700.000 ya. Jelas ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan baik-baik. Jika kamu sudah memiliki fitur S-Pinjam ini, harap digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kamu telat membayar tagihan dari S-Pinjam ini. Karena jika kamu telat membayar tagihan S-Pinjam, maka akun kamu akan di blacklist dan kamu tidak dapat lagi mengambil pinjaman di aplikasi S-Pinjam. Itu saja ya, sedikit video singkat ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.